الحمد لله الذي جعل لنا من ديننا ما فيه إبرادا لأولي الألباب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الآمنون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الآيات والمعنى والله أعلم بمراده. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بدع وسبعون سنبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى من الطريق والحياء من الإيمان. الحديث والمعنى والله أعلم بمراده. Hadirin masyiral muslimin, ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Al-Iman yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada gangguan kayaknya. Satu. Dengar kali Bu ya. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya kepada kita, baik nikmat yang sifatnya fisik material berupa nikmat keimanan, keislaman dan kesehatan, yang mana sampai dengan saat ini kita masih dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kenikmatan keimanan, keislaman dan kesehatan tersebut akan senantiasa Allah limpahkan kepada kita selama dalam kehidupan kita, sehingga kalau Allah mematikan kita, insya Allah kita mati dalam keadaan husnul khotimah, mati membawa keimanan dan keislaman ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat ma salam ay makrunatan bi ta'dil, semoga tercurah kepada junjungan kita baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bu. Masya Allah. Ada gangguan, tidak apa-apa ya. Ada lagi. Ya. Ada Bu?
Lanjut. Sampai di mana? Lupa saya. Ibu-ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengangkat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di mana Allah katakan dalam firman-Nya Quran surat Al-Ghasyiyah ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-7. Mudah-mudahan cukup waktunya sampai jam 5. Dan ibu-ibu mah senangnya yang cepat-cepat Bu ya. Dalam kesempatan yang berbahagia ini sebagai bahan pikiran kita, sebagai bahan renungan kita, sebagai bahan kajian kita, mari kita ketengahkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ghasyiyah ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-7. Ada yang hafal enggak, Bu? Bu, ada yang hafal enggak? Enggak? Sama kalau gitu. Enggak hafal ya, Bu ya? Ya, kadang-kadang kita hafal suratnya, ayatnya lupa, itu gitu ya. Wajib bangun ya, kadang-kadang. Tapi dalam firman-Nya tersebut Allah katakan itu, hal ataka haditsul ghasyiyah. Lanjut. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Betul enggak? Ada yang pegang punanya? Ada. Ada yang bawa HP, buka, silahkan. Lalu kemudian ayat yang ketiganya Allah katakan setelah wujuhu yauma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naron hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari la yughni wala waduh, padahal umurnya ada yang sudah 70 tahun, ada yang sudah 80 tahun. Dan saya pada biasa kalau ngaji juga kalau lagi sholat juga udah saya mah kuliah sama guru. Ya alhamdulillah. Iya Bu ya. Di kampung saya ada terkenal, dipanggilnya juga Bu kuliah sama Bu Kulhu. Iya tuh di kampung tuh karena bacaannya kuliah sama Kulhu. Sholat zuhur bacaannya kuliah sama Kulhu. Sholat asar kuliah lagi ya nggak apa-apa, bagus saja. Cuma ya banyakin atau hafalannya, begitu maksudnya. Nah, la yusmin wa la yughni kata Allah. Itu ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat ayat ini ada beberapa ajaran, ada beberapa peringatan dan sekaligus himbauan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai simbol rasa kasih sayang Allah terhadap hamba-Nya. Kenapa demikian? Allah katakan dalam firman-Nya, hal ataka haditsul ghasyiyah. Apa itu artinya? Hal ataka haditsul ghasyiyah. Apakah sudah sampai kepadamu? Hal ataka haditsul ghasyiyah. Suatu berita, suatu kabar. Kabar tentang apa? Al-Ghasyiyah. Apa itu ghasyiyah? Kalau kita lihat di terjemahannya apa tuh? Apakah sudah sampai kepadamu tentang akan datangnya hari kiamat? Itu menurut terjemahan Kementerian Agama. Kalau dalam tafsir yang lain dikatakan
apakah sudah sampai kepadamu berita tentang hari pembalasan? Sama saja orangnya. Di sana Allah katakan, hal ataka haditsul ghasiyah? Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat atau hari pembalasan? Ini seolah-olah Allah bertanya kepada kita. Seolah Allah tidak tahu, seolah-olah Allah tidak tahu. Padahal Allah Maha mengetahui. Ini sebagai pertanyaan simbolik kepada kita. Yang membutuhkan pikiran lagi kepada kitanya. Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat atau hari pembalasan? Masya Allah, sudah belum sampai kepada kita? Ayo kita sekarang tengah-tengah, nanti mah kalau kita kaji ke dalamnya paling juga merumput nanti. Tahu merumput ya? Kenapa Bu? Masya Allah. Allah sudah katakan seperti ini. Apakah sudah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Yang namanya kiamat itu pasti datang, betul? Kapan? Dari mana tahunya? Tahu Ustaz kan? Kita yakini keimanan kita bahwa itu akan datang. Tetapi kadang-kadang anak-anak muda kan ngomongnya begitu. Kau ganjang sih ke masjid Bu? Lah, Pak kiamat lagi masih ada. Ya kan? Masya Allah. Padahal suatu saat itu akan datang kepada kita dan menghampiri kepada kita. Di mana pada saat itu Allah akan melakukan penghisaban kepada seluruh umat manusia. Dari yang pertama sampai dengan yang terakhir, dari amal yang secuil sampai yang terbesar akan Allah perhitungkan nanti yaumul kiamat. Pas saat pertamanya adalah terjadinya proses kiamat. Karena Allah katakan, wa idza jaa bis-shaqqah. Apabila sudah datang tiupan yang kedua. Tiupan itu sangkakala ditiup oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Israfil. Fa idza jaa bis-shaqqah. Apabila Allah sudah menyuruh malaikat Israfil meniup sangkakala, maka manusia akan sibuk. Faidah ja'at as-shaqqah. Bu, yang namanya tiupan sangkakala malaikat Israfil ada berapa kali? Ya. 3. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Menurut sebagian ulama ada 2. Tapi menurut sebagian ulama yang lain ada 3. Yang pertama, nafhatul fajah. Yang kedua, nafhatus syaqih. Yang ketiganya nafhatul ba'as wan nusur. Itu menurut sebagian ulama. Menurut ulama yang lain dikatakan nafhatul fazah wasyaqi itu bersatu. Ditiupkan pertama kali, bumi goncang, manusia itu seluruhnya lalu kemudian dikagetkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian mati semuanya. Wah, Ustaz Ujang mau bisa anan gawe, ini mah menurut keterangan. Saat ngajinya aja mengkonon sih, kita kestuh, kita dengar mengkonon nomor ruket kan, Masya Allah. Justru dengan begitu akan naik keimanan kita, akan lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama nafhatul fajah, manusia kaget seluruhnya. Lalu kemudian ditiupkan lagi nafhatus syaqi, manusia jangankan manusia, semut yang kecil pun pasti langsung mati semuanya. Lalu dimunculkan lagi oleh Allah melalui malaikat Israfil nafhatul ba'ats wan nusur, yakni tiupan untuk membangkitkan manusia. Cukulku kayak pohon toge. Cukul. Di situ mulai kebingungan manusia. Di situ mulai kengerian manusia. Wa idza jaa bis-shaqqah yauma yafirrul mar'u. Itu surat apa? Bukan. Itu surat Abasa. Kalau tidak salah ayat yang ke-33. Ya, itu firman Allah. Fa idza jaa bis-shaqqah
Yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada saat itu tuh, ketika kiamat datang, manusia dibangkitkan. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Manusia akan berlari dari saudaranya. Masya Allah. Yang lagi di dunia, Masya Allah, sama saudara itu alang kepalang sayangnya Ibu ya. Sama suami sayang betul. Sama istri sayang betul, sama anak sayang betul. Tetapi Allah naskan dalam firman-Nya Quran surat Abasa. Fa idza ja'atis syakhar, apabila sudah ada tiupan yang kedua, yakni tatkala manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma yafirrul mar'u min akhi, manusia akan lari dari saudaranya. Wa sahibatihi wa banihi, dan akan lari pula dari sahabat-sahabatnya dan dari anak keturunannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Makanya tidak salah kan, ada riwayat yang menjelaskan ada orang tua mau masuk surga nggak jadi karena digugat sama anaknya. Itu belum ke sana, pas saat pembangkitan sudah diperhitungkan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari tadi dikatakan yauma yaqdirul mar'u min akhi, ada saudara, ya Allah karim, Masya Allah tidak kenal nanti di sana. Kenapa? Tentu bagi orang-orang yang durhaka dan maksiat kepada Allah. Tetapi kalau memang kita hidupnya taat dan terus beribadah kepada Allah serta tidak pernah melanggar aturan-aturan agama Allah, insya Allah akan dikumpulkan nanti di yaumil kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapaknya yang sudah mendahului, kita belum, insya Allah nanti dikumpulkan di surga oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Tetapi ketika hidupnya penuh kemaksiatan kepada Allah, maka Allah katakan yauma yafirrul mar'u min akhi wa sahibatihi wa bani wa ummihi wa abi. Masya Allah, lanjutannya tuh. Abasa ayat yang ke-37 dan seterusnya. Kalau salah tolong dikoreksi. Nanti kalau sudah sampai ke rumah, woi Pak Ustaz itu salah tadi, bukan itu ayatnya. Langsung SMS saya ya. Ustaz tadi itu kalimatnya mah benar, tapi ayatnya yang salah, ya tidak apa-apa. Ustaz juga manusia. Ibu, lanjut bosan. Lanjut. Oh sepi amat ini barang. Masya Allah. Sepi amat ini ya. Kenapa? Takut. Insya Allah, berarti Allah katakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jelaskan, kalau kita mendengar ayat Allah yang firman-Nya menakutkan kita, lalu kemudian kita merasa bergetar hatinya, maka itu tanda kita bagian dari orang-orang yang beriman kepada Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Tetapi ketika ada ustaz ngomongin tentang mati, ibunya ketawa, hahaha, mati ya, hahaha, mati ya, ya itu berarti keimanannya masih lemah. Betul. Karena Allah katakan kan, sesungguhnya innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Apabila orang-orang yang beriman itu dibacakan ayat-ayat Allah, maka akan bergetar hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Kalau dia diperlihatkan ayat-ayat Allah, maka akan bertambah keimanannya. Sehingga Rasul katakan, kalau kamu ingin hidup selamat nanti di akhirat, perbanyak ingat kematian. Kalau lagi sedih, ingat mati, maka insya Allah sedihnya tidak akan berkepanjangan. Nggak apa-apa sih, saya mah sedih juga sekarang, besok juga mati, insya Allah. Saya mah nanti bahagia, insya Allah. Itu tidak akan terlalu galau, kata anak muda sekarang. Kita lagi bahagia, lagi banyak duit, ingat sebuah kematian, langsung kita tidak terbuai dengan kenikmatan dan keberadaan kita. Itu hikmahnya. Tuh. Masya Allah. Sehat tuh. Alhamdulillah. Masya
Allah. Dan ini Maya. Itu tadi dikatakan oleh Allah. Ini. Setelah manusia itu dimatikan, Allah bangkitkan lagi. Itu dalam surat Abasa itu. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa sahibatihi wa bani wa ummihi wa abi, dan akan berlari manusia itu dari ibu dan bapaknya. Yang waktu di dunia Masya Allah, kalau punya ibu ada yang nyentil dikit aja, langsung pokoknya. Yang lagi di dunia ada punya orang tua diomongin langsung. Tetapi dia kadang-kadang kita nih orang tua. Ada anak kita ada yang nyentil di sekolah, masuk kemana-mana kan. Lapor ke polisi, lapor kemana. Pokoknya kalau nggak diberhentiin, awas ini anaknya ini. Padahal nanti Allah karim. Apa perlu nggak begitu? Bagus tidak? Bagus. Tetapi yang harus kita takutkan justru bukan hal sifatnya fisik, tetapi keimanannya yang harus kita takutkan. Kadang-kadang kan kita sama anak kita takutnya besoknya dia makan apa, gitu ya. Oh jangan-jangan kalau kita wis langsung anaknya udah dulu gawean, ya takut begini, takut begini. Tidak pernah memikirkan akidahnya kan. Kadang-kadang di kampung lain hari jamaah iman mah sudah kuat, insya Allah. Ini mah apa ya? Biar tambah-tambah saja pemahamannya. Allah katakan, wa ummihi wa abi, dan mereka akan lari dari orang tuanya. Kenapa? Bahkan saling menggugat. Saya tadi katakan ada sebuah riwayat, ada ibu dan bapaknya mau masuk ke dalam surga, tahan karena anaknya menggugat. Ya Rob, kenapa saya dimasukkan ke dalam neraka sementara orang tua saya masuk ke dalam surga? Tunggu dulu ya Rob. Pengadilan Allah, apapun tidak ada yang tersembunyi. Lalu silahkan. Oh, dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu tidak taat kepada Allah sementara orang tua taat? Ya Rob, betul dulu waktu saya hidup, orang tua saya sangat khawatir kalau saya tidak punya pakaian. Orang tua saya sangat khawatir kalau saya tidak makan. Orang tua saya sangat khawatir kalau saya tidak punya uang jajan. Tetapi mereka tidak khawatir kalau saya meninggalkan sholat 5 waktu. Tetapi mereka tidak khawatir dan tidak pernah mengingatkan kalau saya ketinggalan baca Quran. Mereka tidak khawatir saya tidak belajar untuk menuntut ilmu agama. Maka nanti itu akan menjadi penghambat kita di yaumil qiyamah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min. Ya. Ini yauma yafirrul mar'u min akhihi wa sahibatihi wa bani. Kenapa demikian mereka? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun. Aduh, nggak enak kalau ngaji nggak ada yang terusin deh. Iya. Maksud saya, likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun. Kalau diterusin kan enak tuh. Yo gene plong begitu tuh. Barang likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun. Kalau begini, Masya Allah. Tapi di sini mah tawadhu saja ibu-ibunya, pura-pura di sini. Ya tidak apa-apa, munyok ya. Kenapa demikian? Sampai berlari dari orang tuanya, berlari dari saudaranya, berlari dari sahabat-sahabatnya, berlari dari ibu bapaknya. Kenapa sih sampai seperti itu? Allah katakan karena manusia pada saat itu likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni, sangat sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Bagaimana enggak sibuk atau ibu? Masya Allah. Kan manusia itu lahir dari alam ruh, masuk alam rahim, masuk alam barzah, kemudian alam ba'ats dibangkitkan, yaumil mahsyar dikumpulkan di alam mahsyar. Di alam mahsyar di situ baru di mizan kita, ditimbang amal-amal kita. Dari A sampai Z dihitung terus sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian setelah itu kita akan melintas pada jembatan Shiratal Mustaqim. Ya tuh kan kalau begitu mau dihafalin aja semuanya, latihan dari sekarang silakan aja kalau mau. Ya. Nah, Quran
surat Al-Ghasyiyah ayat yang ke-1 sampai ke-7 tadi mengatakan hal ataka haditsul ghasyiyah. Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat atau hari pembalasan? Insyaallah sudah, ya Rabb sudah. Di mana tadi dikatakan manusia dikumpulkan di alam mahsyar tatkala dibahas lari dari semuanya. Permasalahannya sampai menyibukkan seluruh umat manusia. Apa sih yang menyibukkannya? Oh, yang namanya mahsyar itu Masya Allah kalau kita pelajari dari ayat-ayat Allah, itu akan lebih meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, ayat yang pertama Allah katakan hal ataka haditsul ghasyiyah. Ayat yang keduanya wujuhu yawma idzin khashi'ah. Betul enggak begitu kalimatnya? Ya, gitu ya. Ayatnya itu menjelaskan wujuhu yawma idzin khashi'ah. Wajah-wajah pada saat itu, muka-muka pada saat itu, wujuhu yauma idzin khashi'ah. Apa tuh khashi'ah? Khashi'ah itu khusyuk awal katanya. Kalau ibu sedang sholat, coba itu. Kalau sholat khusyuk itu gimana? Nunduk kan ya? Nunduk aja gitu. Nggak mau mengingat apa-apa. Nggak mau melihat apa-apa. Makanya dikatakan di sana, wujuhu yauma idzin khashi'ah. Wajah-wajah manusia pada saat itu tertunduk karena merasa terhina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tuh, Allah sudah katakan, kalau sudah datang kiamat, datang bahas, datang masa, datang mizan, manusia akan tunduk. Karena kenapa? Mereka merasa terhina kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya, lalu ambil pelajaran oleh kita. Ya Allah Karim, ternyata manusia itu nanti akan seperti itu. Berarti kalau begitu, apapun yang kita miliki sekarang tidak akan banyak membantu kita nanti di yaumil qiyamah kalau itu tidak digunakan secara baik. Biar hangat suasananya, takut ada yang mau tanya, sok bangga katuran. Ada? Tidak ada. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, supaya sehat badannya, kalau bikin enak, supaya sehat badannya. Rasulullah katakan, al-amrus salih bukan kalimat Rasulullah, ini kata-kata bijak para ulama. Al-amrus salih fi ismi dari kalau kata orang suka lima mensamo import sama kata orang suka lima tapi itu suka lima sebelah mana ya bagaimana biar kita sehat ya sehat mah tentu saja tadi al-aqu salim dan akal yang sehat itu ada di dalam tubuh yang sehat kalau begitu bagaimana kita harus berpikir terus kepada Allah. Itu sehat secara spiritual, itu sehat secara rohani, ya bukan? Tentu sehat rohaninya itu didorong oleh kesehatan yang sifatnya jasmani. Ya, al-aqlu salim bilisani, akal yang sehat adanya pada fisik yang sehat. Kalau kita insya Allah kembalikan ibu-ibu yang sekarang usianya sudah ada 70 tahun ya kalau rumah alhamdulillah kelihatannya masih muda ya insya Allah ya Allah ada yang 70 ada yang 80 tahun ada yang 80 ya panjang usia
Kenapa mereka? Pertama, mereka menjaga pola kehidupan secara keseluruhan. Dan yang paling pokok kata Rasulullah SAW, dirikanlah sholat malam, maka insya Allah itu akan mendorong dan menunjukkan kesehatan kita. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Dan lihat saja nenek yang dulu pada kantor saya. Kelihatan. Kenapa? Karena pertama itu dari sisi dia. Lalu secara tunanya tentu kita harus nantiasa banyak berpikir kepada Allah. Kan? Ala dzikrillah wa hiya tatma'innul qulub. Perbanyaklah zikir kepada Allah karena zikir itu akan banyak menenangkan pikiran dan jiwa kita. Gimana pun juga tidak akan sehat kalau memang hati dan pikirannya tidak tenang. Yakin kan? Yakin kan ya? Karena kalau pikirannya penuh dengan ujung, tangan, kuliah, sombong, jahil, seperti korek, pelit, ngeket, jahe, cap jengkol, segala ada di sini. Iya kan? Insya Allah maka itu akan menjadi penyebab penyakit pada jasmaninya. Kalau orang sudah sehat hatinya, Rasul katakan dalam sebuah hadisnya, inna fil jasad mudghah. Sesungguhnya dalam tubuh kita itu ada segumpal darah, segumpal darah. Ala fil jasad mudghah. Fa idza sawda, apabila baik yang mudghah tadi, segumpal darah tadi, sawda maka insya Allah akan baik seluruh amal perbuatan. Wajah pasadan dan kalau buruk itu jadi tadi penuh dengan penyakit tadi, maka kata betul pasadan syahir maka akan rusak seluruh amal perbuatan. Itu apa artinya? Kalau mau melihat secara jasmani, terlebih dahulu kita harus sehatkan rohani kita. Kalau sudah sehat rohani, insya Allah jasmani pun akan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak zikir, apalagi zikir yang menunjukkan itu adalah belajar Al-Quran. Kenapa? Obat dari segala macam obat dari jenis penyakit itu adalah membaca Al-Quran. Itu yang mendorong hati kita untuk lebih sehat secara jasmani, maka harus perhatikan hati yang ada dalam diri kita. Ya Allah kali benar-benar kalau orang suka, ya hatinya tidak dijaga mungkin. Kalau hatinya tidak dijaga, ini ada orang yang membeli mobil barunya, dia panas dingin di rumah. Itu kenapa? Karena proses dari maka tidak salah kata Rasulullah SAW yang paling pokok yang harus kita jaga itu adalah hati yang ada di diri kita. Bahkan Ibrahim bin Adham pernah ditanya, Ibrahim bin Adham itu adalah orang ulama di jajaran Rasulullah. Dalam sebuah riwayat dikatakan Ibrahim bin Adham seorang ulama sedang berjalan di pasar. Lalu ditanya oleh orang-orang yang ada di pasar, ya Ibrahim bin Adham, bukankah Allah katakan berdoa kamu kepada Allah maka Allah akan mengabulkan? Tetapi kenapa saya sudah banyak berdoa kepada Allah tetapi doa saya tidak dikabulkan? Ya Ibrahim bin Adham. Lalu apa kata Ibrahim bin Adham? Li'anna qulubukum matat. Karena hati kamu sudah mati. Tuh problem. Kadang-kadang kita harus muhasabah, harus introspeksi. Kadang-kadang kalau doa kita tidak langsung dimabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, menurut Ibrahim bin Adham, karena hati kita ini sudah mati. Mati dari menerima hidayah, mati dari menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li'anna qulubukum matat. Karena hati kamu sudah mati. Lihat kalau hatinya sudah mati, ajaran dimasukkan, ajaran agama terus yang mati dan tidak akan ada perubahan. Betul itu? Itu kenyataan. Ya kalau HP saja, HP bagus apa
bangun HP-nya, HP-nya paling mahal. Kalau ada 5 miliar, maka HP-nya barangkali. Iya, bagus HP-nya. Tetapi tidak ada kartunya sehingga tidak ada sinyal, nyambung tidak. Begitupun dengan kita terhadap Allah. Kalau hati yang mati, berarti sinyal kita dengan Allah tidak ada, maka otomatis tidak akan nyambung. Kenapa itu terjadi? Lihatnya betul mata. Yang pertama bisa jadi yang menyebabkan matinya hati itu araftumullah wa lam tu'tul haqqah. Kamu mengetahui, kamu iman kepada Allah, tetapi kamu tidak menunaikan apa yang menjadi hak-haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mati hati kita. Ya jangan itu maksudnya ya. Dalam rangka menyehatkan jiwa kita, maka sehatkanlah hati kita. Kalau sudah seperti itu, insya Allah. Doa pun akan mentok ngawang-ngawang termanjilat tidak sampai itu, belum sampai. Kalau hati kita mati, hati mati itu pertama diakibatkan oleh kita tahu Allah, kita iman kepada Allah, tetapi kita tidak menunaikan hak-haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hak Allah berarti kewajiban kita. Ya kan betul ya? Kalau hak Allah berarti kewajiban kita yang harus kita tunaikan. Yang kedua, aqamtumul rasul walam takmanu bi sunnati. Pokoknya kita ngaku-ngaku umat Rasul, tetapi tidak pernah mempraktekkan apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dalam upaya menjaga hati kita banyak puasa sunnah, Senin, Kamis kita semuanya. Itu sunnah Rasul. Selain melaksanakan sunnah Rasul, kita pun juga melaksanakan jasa kita untuk sehat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jelas betul dan jelas. Apa harus kita berpikir terus? Insya Allah kalau punya kesempatan, karena Allah menyatakan dalam kondisi apapun kita harus senantiasa kita berpikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Ya. Ada lagi? Ya kalau nanti sama Allah Taala kok maka kalau nanya apapun juga nanti itu dengan ini asal jangan nanya agak sampai dari mana? Ya, saya waduh, bagaimana ya. Dan kalau agak dulu nggak tahu tuh sekarang berapa bukan mungkin. Nah, kita kembali ke ayat tadi, surat Al-Ghasyiyah ayat 1 yang sampai dengan yang ke-7. Yang pertama masih ada masih sudah Allah karena kalau ada jamaah sudah berdiri saya suka tersinggung iya. Ayat yang pertama Allah katakan hal ataka hadithul qasiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah. Lalu amilatun nasibatun tidak. Ya, apa tuh artinya? Pada hari itu banyak wajah yang tertunduk malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang keduanya amilatun nasibah. Ayat yang ketiganya. Kenapa kata Allah mereka itu karena kerja keras waktu di dunia, tetapi nasibah mereka kesayangan. Jadi kalau begitu ibu yang akan mengalami hal-hal yang digambarkan oleh Quran surat Al-Ghasyiyah itu bukan cuma orang yang tidak pernah beramal waktu di dunia. Orang yang beramal pun akan mengalami hal yang digambarkan oleh Quran surat Al-Ghasyiyah ayat yang 1 sampai 9. Kenapa masalahnya? Nanti kita bahas. Ya. Amilatun nasibah, mereka kepayahan. Dari kerja keras mereka tidak ada hasilnya. Mungkin kita berangkat ke sini pengajian, tetapi ternyata tidak ada hasilnya nanti di Indonesia. Mungkin di antara kita yang pergi untuk taklim, mungkin di antara kita yang pergi untuk berhaji, tetapi tidak ada miliknya di hadapan Allah. Hilang begitu saja. Karena di sini Allah katakan, amilatun nasibah. Karena kerja keras tadi kepayahan. Kerja keras tapi payah.
Sehingga kata Rasul tadi, contoh dalam Al-Quran, kami ini lain salah saja menghilangkan salah itu. Berapa banyak orang puasa, tetapi mereka tidak dapat apa-apa dari puasanya, cuma lapar dan agaknya saja. Jangan sampai kita pergi tahlil cuma buat naik ojek doang, cuma buang energi berapa tenaga uang melangkah kaki, tetapi tidak ada hasilnya nanti di yaumul kiamat. Nah, untuk kita semua, untuk kita ini, Masya Allah. Ini dijelaskan. Pergi berhari berangkat ke hari, alhamdulillah tidak bisa berangkat. Sekarang sudah tidak berangkat. Kita mau pilihan dipanggil oleh Allah. Waduh, belum apa-apa sudah seperti ini. Jangan sampai itu maknanya itu dikatakan amilatul rasul. Mereka kerja keras tapi kebanyakan tidak mendapatkan apa-apa di depan Allah. Masya Allah, kadang-kadang kita sedang berubah masjid, Masya Allah, besar kecil dan penting tidak boleh kita letakkan pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amilatul rasul, mereka itu kerja keras tapi kebanyakan. Lanjut ayat yang berikutnya, ayat yang keempat Allah katakan, tasla narah hamiyah. Masya Allah. Ini informasi dari Allah, kabar dari Allah tentang berita hari kiamat dan hari pembalasan. Digambarkan oleh Allah kondisi saat itu manusia banyak yang tertunduk karena merasa terhina di hadapan Allah. Kenapa mereka seperti itu? Banyak dari mereka yang beramal waktu di dunia, tetapi tidak sebangga amal yang mereka akhirat. Dan mereka akan berjalan bagaikan orang yang tidak sadar, mereka akan berjalan menuju api yang sangat panas, yakni neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah subhanahu wa ta'ala. Enggak, silakan dibaca Al-Quran. Taslah narun hamiyah. Mereka akan berjalan menuju neraka Allah. Tidak ada tuh orang yang tertunduk tadi. Coba bayangin kalau kita lagi tertunduk, merasa malu karena kita punya permasalahan waktu di dunia, punya utang, ada kesalahan, apa. Kadang-kadang kan melintir-melintir itu ya. Ya, jalan juga kadang-kadang begini tuh, nggak lihat apa-apa, ada kebun juga ketabrak saya. Di dunia tuh, kadang-kadang apalagi nanti dia di dunia, maka Allah di sini. Taslah al-hamiyah. Seolah-olah mereka tidak tahu sedang berjalan ke mana. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, bacakan ayat ini. Kalau kita ngaji ayat Al-Quran, Masya Allah, terus akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Ini dikatakan, Allah informasikan dulu tentang manusia. Kalau kemudian Allah gambarkan manusia seperti ini, taslah mereka berjalan menuju api neraka Allah yang sangat panas. Belum cukup di situ, Allah lanjutkan dalam firman-Nya, Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 5-nya. Apa itu? Tusqa min 'ainin aniyah. Masya Allah. Dan mereka sedang kepayahan seperti itu, jawab orangnya ada jahat. Wanasnya memaksa dikumpulkan menuju neraka Allah. Bayang jam 12 yang bolong, kita berjalan di tengah teriknya matahari yang tadinya padahal baru 5 menit yang lalu kita minum jus bahkan. Dan 2 menit berikutnya juga langsung kering lagi kan tenggorokan. Ya Bu, mau hari bulan puasa, segala kerasa. Nah ini dikatakan oleh Allah. Tusqa min 'ainin aniyah. Allah katakan mereka akan diberikan minuman dari sumber mata air yang sangat panas. Itu sebenarnya sudah yang pasti percaya dan Al-Quran, percaya posisi itu ada. Allah katakan dalam firman, pula masih jauh, jam besok panggang masih jauh.
Wih, usia juga baru 90 tahun, orang mau jatah umur saya masih saya mau juga mudah-mudahan ada 110 tahun lagi. Tapi kalau sudah 110 tahun, memang nggak bakalan tidak berubah. Pasti, ya benar. Tidak ada yang namanya pasti. Yuk, ibdah bin nafsi, ibdah mulai saat ini kita berpikiran. Masya Allah, ternyata ada Allah begitu seperti Allah. Tinggalkan, lepaskan seluruh amal dari kita. Yuk kita lepaskan. Mulai saat ini ke depan. Karena satu hal yang pertama itu manusia itu akan semua manusia itu berdosa di hadapan Allah. Tetapi sebaik-baiknya manusia adalah yang melakukan dosa langsung dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dosa kita ke bawah meninggal, mati bisa pulang dan akan merasakan hal ini Allah saking sayang terhadap hambanya. Allah sayang terhadap makhluknya, makhluk informasinya. Ya kalau kita sudah usia 40 tahun ke atas mau ngapain lagi ya? Insya Allah hidupnya dari dalam Israel datang memanggil jasad terkubur di yang tadinya kita gagal waktu dunia, hartanya begitu malaya nggak tempat jual nikah istri jual anak-anak pintar-pintar gagal coba dan mereka tidak bisa membantu apa-apa tatkala kita sudah mulai bertujuan datang memakai kita memusahkan dasar dan roh kita Allah katakan kul innal mautal ladzina yafirruna minkum fa innahu mulaqikum tsumma tuwaffun aina ma takunu yudrikakumul maut walau kuntum fi burujin musajjadah dapat mencabutnya belum dibanding dari di sini Masya Allah doler Masya Allah anak-anak nangis suami nangis Masya Allah bayangkan Masya Allah sesayang apapun suami dan anak-anak kita tapi kalau sudah seperti itu cepat dibawa ke dalam kuburan ya Allah masuk ke dalam kuburan udah langsung masuk ke sana ditutup tangan hujan datang hujan kalau sudah hujan kan biasanya cacing dan bintang pada muncul saat itu tubuh dan jasad kita tidak mampu melawan satu ekor cacing pun tidak bisa. Betul kan? Yang tadinya waktu itu dia tidak ada yang mampu. Lalu mau apa tidak sementara Allah sudah sempurna seperti ini? Maka Allah katakan berzikir dan beramal. Kalau bicara amal itu ya nggak usah yang gede-gede, nggak usah yang tinggi-tinggi, yang jauh-jauh, nggak usah. Segala macam apa yang ada dalam diri kita itu bisa kita jadikan sebagai sumber amal yang kita. Segala macam apa yang ada dalam diri kita bisa kita jadikan sebagai sumber untuk mencari amalia kita, pahala kita di hadapan Allah. Punya tangan, punya jasad, punya fisik, punya ilmu, punya mulut, punya mata. Seluruhnya itu adalah ladang amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasdana rohaniyah tusqa min ainin aniyah. Lalu mereka akan diberikan oleh Allah minuman dari sumber mata air yang sangat-sangat. Cukupkah sampai di situ? Ternyata belum.
Dalam ayat yang berikutnya Allah lanjutkan, laisa lahum ta'amun illa min dhari. Masyaallah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari. Pada saat itu bagi orang-orang yang berdosa kepada Allah, tidak ada makanan yang layak Allah berikan kepada manusia tersebut kecuali makanan yang berasal dari pohon yang sampai ke rumah muasabah banyak. Silakan. Lain tidak ada makanan yang Allah berikan kepada manusia yang berdosa kecuali dari pohonnya, bukan buahnya. Enak aja, tidak apa-apa. Dosa dalam pohon yang berduri, yang berduri buahnya kalau enak tidak berduri, yaitu dosa dari buahnya kita. Bukan buahnya, bukan apanya Allah katakan. Tapi dalam Allah mengingat pohon yang berduri nanti masukkan ke dalam manusia tersebut. Lalu apa ujungnya kata Allah? La yusmi'u wa la yughni min ju'. Yang kalau manusia tersebut setelah minum dari sumber air yang sangat panas tadi, kemudian dia diberikan makanan dari pohon yang berduri tadi, badannya tetap saja seperti itu, rasa hausnya tetap saja seperti itu, laparnya tetap saja seperti itu. Sebanyak apapun kita makan pohon yang berduri itu, kata Allah, tidak akan mampu menghilangkan rasa lapar manusia tersebut dan tidak mungkin akan membuat manusia tersebut menjadi gemuk. Tidak mungkin. Sudah. Lanjut. Kemarin saya punya teman, kebetulan kalau pekerjaan, kemudian melakukan nikah, secara fisik dia memang sehat badannya gede, gemuk, kelihatan seger, usianya baru 32 tahun. Tiba-tiba ada SMS langsung ke muasabah. Yuk kita pikirkan sudah berapa orang yang kita kenal sudah terdahulu. Yuk, itu toh itu kolega kita terus kita lambat laun usia kita pun akan sampai di sana. Tidak usah khawatir karena Allah katakan kalau kita sama manusia Allah yang penting bakal hidup kita sudah buat. Yang penting bakal hidup kita sudah mantap. Insya Allah kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sok makan. Kenapa itu? Malasnya itu ya, sudah umum alam dan itu ya. Allah katakan dan memang sudah seperti itu. Apalagi untuk sholat malam itu kadang-kadang ini kalau menggah di rumah saya, kadang-kadang ya Allah bangunkan nanti ya segini ya Allah. Kita suka gitu ya. Ya Allah saya lihat ini sholat tahajud, ini sholat taubat nanti malam ya Allah mohon bangunkan. Insya Allah itu masih dibangunkan. Ada apa aja gitu tandanya ke kita itu pasti. Tapi yang anehnya kadang-kadang nanti dulu deh 5 menit lagi aja. Sama enggak? Sama? Dari bersama. Ya Allah 5 menit lagi itu 5 menit lagi. Udah 5 menit tuh masih diberikan kita ya Allah. Dan kamu lagi. Masih malu kan? Ya Allah 5 menit lagi aja gitu. 5 menit lagi, udah 4 kali 5 menit. Lagi itu udah 20 menit belum, ujungnya jam 7 bangunnya. Makanya apa maksudnya? Kan kalau kata orang ini, orang prianya,
niat untuk beribadah kepada Allah yang paling mantap itu adalah Allahumma faksakeun. Gitu. Allahumma faksakan. Ya Allah paksakan. Jangan ditunda, jangan sampai dulu. Kalau sudah ditunda 1 menit, 2 menit, maka itu akan lewat. Nah, kalau yang merasa itu lah wajah. Iya. Tapi malam lagi begitulah dia. Kadang-kadang. Tapi insya Allah, walaupun begitu sudah niat di hadapan Allah. Niatnya sudah dapat pahala 1 doang. Kan ya, itulah agama Islam itu kalau melakukan perbuatan baik tidak dilakukan, kita sudah dapat pahala. Kalau kita mau niat jelek tidak dilakukan, tidak dihitung dosa. Itulah Islam. Makanya niat di dalam hati itu untuk berbuat baik, maka insya Allah. Betul saja itu dikatakan. Apalagi kalau untuk sholat tahajud, kadang-kadang malam-malam insya Allah. Tetapi kalau sudah dibiasakan, insya Allah hambatan dan tantangan apapun kita akan lalui. Apalagi kalau kita sudah biasa mengkaji ayat-ayat Allah, yang itu akan mendorong kita dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbekal kita. Fatahajjat ini, itu akan menjadi tambahan amal kita untuk menutup sholat-sholat kita yang bolong. Insya Allah ditutup dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukan sholat tahajud, sholat taubat gitu. Bersyukur sudah. Tapi di sini mayati kalau jamaah lain, saya pernah menjelaskan tentang sholat taubat. Ibu-ibu sudah belum sholat taubat sudah. Alhamdulillah. Ibu usia sudah berapa Bu? 90 tahun Ustaz. 90 tahun kali 365 berapa hari Bu? Dimungkar ya, hitung PDW sekian tahun lah. Taruhlah barangkali 10.000 hari misalnya. Harusnya kalau usia balik kita dihitung 17 tahun, kita sudah melaksanakan sholat taubat sebanyak hari yang sudah kita lewatkan. Paham apa yang saya sampaikan? Enggak? Begini dia, di sini ada yang usianya misalkan 50 tahun. Ya, 50 tahun kan ya udah 50 tahun. Taruh 17 tahun itu baru balik. Berarti usia balik kita adalah 33 tahun. 33 tahun kali 365 hari atau 360 hari berapa tuh? Ya kan? Hampir 4.000 sekian hari. Harusnya minimal kalau kita sudah hidup 4.000 hari, sholat taubat kita pun sudah 4.000 kali kita laksanakan. Itu mana? Saya mau tanya di sini juga pada semua. Saya mah senangnya kalau jamaah iman itu pada tawakul gitu, saya beneran. Walaupun mereka tiap malam mengerjakan itu bilang belum, saya mata belum, itu bagus. Alhamdulillah, benar. Iya, itulah saya senangnya. Makanya kalau diundang mengajar dia memang semangat ibu-ibunya yang tawakul gitu. Ibu sudah sholat taubat, padahal yang malam melaksanakan ini. Ya, jawabnya juga tawakulnya itu belum. Alhamdulillah. Ada yang terlalu banyak usianya sudah melaksanakan sholat taubat, rontok seluruh dosa yang dimiliki di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul katakan kalau manusia melakukan dosa kepada Allah, kemudian dia mengambil air wudu, lalu kemudian dia berdiri 2 rakaat dan dia bermunajat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, maka rontok seluruh dosa-dosa dia. Amin ya rabbal alamin. Gitu. Itu afdolnya. Afdolnya itu adalah saat-saat seperempat malam sebenarnya. Ya. Tetapi boleh kapan dikerjakan yang sholat taubat? Kalau mau sholat taubat tidak mengenal waktu, silakan jam berapapun. Yang penting jangan sampai mengerjakannya saat-saat waktu diharapkan mengerjakan sholat.
Itu saja. Mau pagi setelah duha mangga, ya mau jam 10 mangga, gitu ya. Yang penting nih, kalau ibu sudah sholat asar sebelum waktu maghrib, jangan. Karena itu mau diharapkan tidak boleh mengerjakan sholat. Habis sholat maghrib silakan. Sholat maghrib kerjakan sholat maghrib, bangkiannya kita kerjakan, habis bangkiannya sholat mutlaknya apa segala. Kemudian kita terus dengan sholat taubat kepada Allah. Rontok sudah. Ya minimal 1 hari 1 kali bisa 1 hari 1 kali. Sehari 1 kali. Jangan sampai alhamdulillah Allah dalam layanan. Kenapa Bu? Ibu emang usianya sudah berapa? Hampir 100 tahun kurang 1 hari Pak Ustaz. Alhamdulillah mau panjang usianya. Ibu sudah pernah melaksanakan sholat taubat belum? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aturan kelewatan itu maka nanti. Tapi lagi ini bukan ya, kapan boleh siapa? Waktunya kapan saja. Tetapi memang yang utama adalah seperempat malam. Kita gabung dengan sholat tahajud, misalnya sholat aja, sholat istiqoroh, sholat kita kumpulkan misalnya. Kenapa? Sholat mutlak. Itu sama. Tidak ada aturan yang khusus, ya. Tidak ada aturan yang khusus. Yang penting tidak boleh saat dilarang untuk mengerjakan sholat. Ya? Sholat taubat boleh sampai dengan 6 rakaat. Sholat mutlak 2 rakaat. Boleh lebih juga. Yang penting tidak boleh di 4 rakaat. Harus dipotong dengan salat. Ibu misalkan sholat taubat atau terutama sholat taubat dulu ya. Sholat taubat misalkan lagi semangat ini, udahlah sholat aja terus, tidak apa-apa. Usolli sunnatan taubat rakaat ini, Allah lillahi ta'ala, Allahu akbar. Baca biasa. Ayatnya boleh ibu, boleh surat Al-Kafirun, ya boleh ya Allah boleh lagi. Sampai terkenal, tapi tidak apa-apa. Apa itu nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Yang penting kita mau untuk melaksanakannya itu. Ya percuma kajiannya jauh-jauh, sementara sudah mendengar penjelasan tentang sholat taubat tapi tidak mengerjakan, masya Allah. Yuk jujur di dalam hati kita muhasabah kepada Allah. Hasbu anfusakum qabla an tuhasabu. Perhitungkan diri kamu sebelum Allah memperhitungkan. Taubat kepada Allah, ya, banyak beristighfar, melaksanakan sholat taubat. Malam yuqdir sebelum nyawa sampai di sini tadi. Kalau sudah di sini mabuk tidak akan diterima oleh Allah. Fir'aun tuh amantu bi Musa, tetapi dia tatkala mau tenggelam di Laut Merah tidak diterima oleh Allah. Makanya yuk ibadah sekarang. Mau apa lagi kita? Sudah pada tuanya, anak sudah pada gede, milik makan sesuap-suap doang, ya supaya apapun kita makan tetap sesuap-suap, dan nggak ada yang makan langsung sepiring kan? Iya, makanya udah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama melakukan sholat. Tiap hari tidak apa-apa. 1 hari sampai itu misalkan dicatat dalam 1 kesempatan hanya sampai dengan 6 rakaat, boleh. Ya, misalkan ibu yang habis maghrib sholat taubat dulu 2 rakaat tapi ya perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insyaallah Allah akan lepaskan dari azab-azab sebagaimana digambarkan oleh Al-Qur'anul Karim, terutama dalam surat Al-Ghashiyah ayat 1 sampai dengan yang ke-7 tadi. Masih waktunya. Ya, kosong mangan. Kayaknya kurang jelas di luar. Iya. Oh, itu ya Al-Quran dipakai saja ya. Iya. Memang ada yang meriwayatkan di situ
itulah perlunya kalimat sujud syukur gitu ya. Tapi diwajibkan tidak jadi persoalan. Cuma itu sebagai kan ada makro, ada sajian ayat-ayatnya itu. Kayak itu misalkan sering saya kadang-kadang ketika sholat, terutama kalau lagi sholat Jumat ini ya, kaitannya dengan itu. Pasal ini bukannya itu. Kalau surat Tabinis itu ujungnya apa? Tabinis ujungnya apa? Paling ujungnya. Tabinis ujung kalimat. Wa Musa, gitu kan ya? Ada yang manusia alaihi salam, gitu ya, belakangnya. Boleh tidak seperti itu? Ya manggalah aturan saja. Kalau tidak jadi persoalan. Cuma memang sebaiknya ya sudah dengarkan kalau mau alaihi salam ya bisa diucapkannya. Tidak usah seperti yang dikeraskan ya. Kalau tadi itu adalah makna syukur. Nanti kita akan bahas dalam yang akan datang, terutama kalau kita membahas tentang keutamaan Al-Quran dan bacaannya. Ada lagi untuk mengaku. Membaca Al-Quran dibaca dengan artinya, Masya Allah. Ya itu tadi memang Al-Quran itu semakin dipahami, akan semakin masuk ke dalam hati kita. Itu ya. Tetapi kalau lagi mau gimana Pak? Karena kalau saya membacanya tidak dengan artinya tidak jadi persoalan. Ya. Tetapi kalau ingin lebih mendapatkan nilai dari Al-Quran yang kita baca itu, coba dipahami minimal artinya saja. Insya Allah. Ya. Kalau kita tidak paham tafsirnya, ya minimal artinya saja. Gitu ya. Betul. Ketika Al-Quran kita baca, kemudian kita pahami arti yang terkandung di dalamnya, maka insya Allah akan tetap dalam jiwa kita. Insya Allah itu akan menjadi peringatan bagi kita, pelajaran bagi kita dan hikmah bagi kita. Insya Allah. Amin ya Allah. Itu bukunya. Ada lagi Bu? Cukup barangkali ya? Karena sudah menengah, itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya walaupun sedikit untuk kita semua. Benarnya apa yang saya sampaikan itu murni hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, berkah dari guru saya. Mudah-mudahan mereka mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salahnya apa yang saya sampaikan itu murni dari mulut saya dan dari setan laknatullah. Mudah-mudahan Allah dapat mengampuninya. Nasrullah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala